Buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti akan kita menjalankan seperti yang sudah saya sampaikan untuk memperhatikan RPS, tugas mandirinya apa, tugas strukturnya apa. Nah, ini nanti kebetulan saya sekalian nguji kakak tingkat kalian itu proposal. Jadi di saat saya tinggal nanti kalian mengerjakan project untuk yang terstruktur ya. Yang terstrukturnya itu kan nanti membuat konsep diagram alir dari pemikiran-pemikiran dari sastra Melayu klasik seperti itu. Jadi nanti kira-kira dari materi ini apa yang bisa diambil menjadi produk kayak gitu, sambil dicek nanti. Nah, sisanya nanti sambil menyusun itu, semoga konsep yang kalian lakukan itu sudah jadi setelah saya selesai uji proposal, sehingga nanti bisa kita closing hasilnya, nanti langsung di share di PPT sini ya. Jadi ini untuk tujuan pembelajaran hari ini kita mencoba masuk ke tadi sastra Melayu klasik. Dan untuk yang mandiri itu kan membuat 1-2 halaman sudah ya? Belum? Untuk buat catatan sastra Melayu klasik masih belum ya. Jadi ketika kita bicara soal sastra Melayu klasik itu berarti di zaman Indonesia ini masih Nusantara ya, sampai era-era kolonial. Sastra Melayu klasik itu di situ posisinya. Jadi belum ada Indonesia. Ya. Ada tapi sisa-sisa sudah mulai banyak ditinggalkan. Karena kondisi sastra Melayu klasik itu anonim. Jadi kayak cerita, ya ini pengarangnya siapa, itu enggak tahu. Pantun. Ya, pantun itu sampai sekarang masih kuat di Melayu. Daerah-daerah Melayu. Makanya kalau di kampung Melayu, ya, kalau masuk ke daerah Padang, Pariaman sana, ya, itu bahkan sampai sekarang kemarin itu ada festival Saut Pantun yang diadakan BRI, hadiahnya cukup besar. Karena di sana itu masih berjalan di forum-forum resmi. Kalau di luar wilayah Melayu itu kan kadang hanya di sambutan itu ya, pembukaan acara, kemudian penutup. Tapi kalau di sana itu benar-benar sudah mentradisi, ya. Jadi bisa balas membalas dan tidak terhenti. Nah, itu jago. Itu seperti itu. Bahkan ada lombanya seperti itu di sana. Nah, tapi kalau misalnya kalau kalian lomba dance itu loh, pernah lihat lomba dance nggak? Bukan yang dance yang modern. Beatle dance. Jadi ada kelompok sama kelompok, ada satu kelompok maju ngedance, setelah itu mundur lawannya membuat perlawanan lah. Seperti itu di sana itu untuk sastra Melayunya berbalas pantun. Nah, hingga kerajaan Melayu itu di wilayah sini ini yang disebut kerajaan Melayu. Jadi bukan Malaysia loh ya, bukan Malaysia, tapi Indonesia itu punya Melayu. Ya, ini jadi ini di sana sampai saat ini tuh bahasa Melayu masih digunakan. Ya. Karena bekas kerajaan di Aceh pun itu ada daerah keistimewaan kan. Kenapa disebut daerah istimewa di Aceh? Ya. Karena salah satunya dia yang buat istimewa, ada perempuan-perempuan berkumpul mengumpulkan ini, akhirnya membelikan pesawat untuk pemerintahannya. Jadi kenapa dia menjadi istimewa tidak hanya Jogja? Karena ada peristiwa-peristiwa momentum. Ada telepon. Nah, seperti yang saya sebut tadi, salah satu cirinya ini anonim ya. Perkembangan dari tradisi lisan, istana sentris, karena pada zamannya dulu itu masih kerajaan ya, didaktis. Nah, ini biasanya yang masuk di, kalau kalian ngajar bahasa Indonesia di SMA, ciri-ciri ini akan masuk. Nanti kalian mengajar dongeng,
mengajar itu. Jadi diingat-ingat. Jadi ini akan masuk di pelajaran di sekolah SMA. Tapi kalau nanti maksudnya MTS atau SMP turun lagi, lebih sederhana kalau di SMP sama MTS. Tapi tidak menantang kalau ngajar di SMP sama MTS itu. Mengapa? Karena nanti kalian harus benar-benar bisa membuat anak didik itu tertarik. Karena pembacaan, kemudian cuplikan cerpen, materinya itu tidak bisa diolah-alik kalau di SMP itu. Tapi kalau di SMA materinya lebih banyak sehingga kalian tidak punya skill, katakanlah, mohon maaf, nggak punya skill yang bisa menguasai wilayah, hanya menyampaikan materi selesai di SMA itu. Anaknya gede-gede, ya diajak diskusi itu sudah bisa. Nah, oke. Jadi seperti itu ya, untuk karena ada panggilan diminta uji ya. RPS-nya ya. Kita bukakan RPS-nya. Jadi ini, oh nggak bisa muncul ya, Rek. Nah ini Rek. Ini ya. Mbak kalian lihat yang bagian penugasan. Bagian penugasan. Aduh. Itu kalian susun, nanti kita bahas setelah saya menguji. Nah ini loh. Yang di tugas yang di pertemuan 2 harusnya kan kalian sudah mengerjakan, tapi kan belum. Iya kan? Harusnya ini tugas saat liburan kemarin harusnya. Tapi kan saya yakin belum kan? Nah, makanya dikerjakan hari ini. Kelompokkan kelompok ini memetakan ciri khas sastra Melayu klasik dalam bentuk infografik. Ini. Jadi yang pertemuan 2 tugas terstruktur. Tahu? Sudah? Ya, itu ya. Ya itu nanti dikerjakan.